gue terbuka, dan apalagi gue punya misi menurut gue sendiri. Gue pengen matahin stereotip itu, karena stereotip appearance gue ini agak buruk, apalagi di barat gitu kan. Di Indonesia pun masih begitu, jadi gue pengen matain enggak semua yang begini tuh begitu. Ya, Gitu ya, kan. ya. Lo harus tahu, ulik dulu isinya, karena yang dipermasalahkan orang-orang itu isinya, bukan appearance gitu. Nah itu yang gue lagi usaha untuk Merubah stigma itu lah. merubah stigma, walaupun ya nggak mengubah juga sih, tapi ya mengedukasi lah. Ya, edukasi. Iya, kayak nggak semua begitu. Kejar bahala gasbaran kita Ramadan datang makin bermakna Bekapi hadir bawa cerita Bareng haitam berkata rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kedatangan kayaknya ini pertama kali episode yang datang itu bukan temen gue. Iya kan? Iya betul. Iya benar. Iya benar. Iya, benar. Pertama kali ya. Iya. Kita udah beberapa kali ngundang orang luar dan all of them itu biasanya relasi dari gue, tapi hari ini kita kedatangan relasi dari Faras Muhammad Safero, which is Kak Heraska, Mas Heraska. Welcome to Hitan Production. Kita di sini ngobrol nyantai lah. Iya, santai aja. Nyantai lah. Enteng-enteng aja Karena takutnya lo tadi bilang ini ya, this is the first time you talk in front of kamera ya. Oh. Nyantai bah. Iya, santai aja. Otaknya nyantai. Anggap itu kamera nggak ada, itu produser nggak ada, semua nggak ada. Lu anggap kita lagi nongkrong nih. Kayak nggak bulan puasa, sore-sore kita nongkrong di Blok M. Warkop aja. Poli. Ya, nyantai. Hari ini, dari kemarin itu kan kita selalu ngebahas tentang pembelajaran tentang suatu nilai, pengalaman, how do we gain more knowledge about something that we experience, ya kan? Nah, hari ini bukan dari experience kita mau ngambil dari perspektif luar, yang dimana gue yakin banget 100% kita bertiga bisa nangkep. Iya. Gitu. Kita dari kemarin udah ngomongin culture shock, kita dari kemarin udah ngomongin nilai-nilai yang Nilai-nilai kita pondok. temukan perbedaan lah ketika kita terjun ke dunia luar. Lo, Mas Heraska, gue berani nanya satu nih. Boleh. Yes or no deh. Yes or no. Oke. Lo ngeklaim diri lo sebagai orang yang hijrah atau enggak? Enggak, sebenarnya. Enggak. Karena kalau gue lihat definisi yang gue pelajari, gue jauh dari situ. Tapi kalau dari perspektif orang banyak, mungkin iya. Tapi kan lu nanya menurut gue kan? Menurut gue enggak. Sebenarnya. Gue menuju ke situ, tapi belum. Oh, berarti sedang berjalan. Lebih tepatnya sedang sih. Sedang berjalan. Tapi respect. Karena hijrah itu yang kemarin gue sempat mention kan, hijrah itu kompleks. Dan nggak bisa didatengin dengan satu kali. Ketika lo bilang, udah gue mau hijrah, asbun tuh. Ya kan, langsung ngomong hijrah. Kalau misalnya lo bilang lagi perjalanan, berarti sedang menuju. Betul. Ya kan? Apa titik awal di mana lo itu mau menuju hal tersebut? Oke, menarik. Awalnya. Sebenarnya alhamdulillah dari keluarga gue itu udah cukup mengenal Islam lah, lebih tepatnya. Sudah familiar dengan term-term yang ada kalau di ilmu hadis dari mustalah gitu kan. Tapi mungkin bisa dibilang gue tuh ya sebagai anak muda gitu kan, atau mungkin masih kecil, masih diambang-ambang ikut sana ikut sini aja. Sampai pada saat SMA gue masuk Rohis, dan teman-teman gue itu tipikal yang menurut gue pada saat itu, oh mereka ini belajar, tahu ilmunya, dan mereka tahu hal-hal besar di dunia Islam secara khusus gitu loh. Gue tertarik dengan bahasan-bahasannya itu. Tadinya gue cuma kenal istilah-istilahnya aja, sekarang gue pengen nanya, kalau menurut lu ini gimana masalah ini gimana? Yang awalnya dasar-dasar aja, masalah fikih-fikih yang masih jadi perdebatan di masyarakat lah gitu. Lambat laun ada satu teman ngajak gue ke suatu majelis gitu kan di Blok M. Ya situ gue langsung terpaut hati gue ke majelis itu, karena satu, gue ada ketertarikan di bahasa, dan gue ngeliat sosok ini punya pembedahan kata yang bagus, banyak. Sebagai contoh nih, orang pakai kata implementasi, beliau pakai kata pengejauhan tahan gitu. Which is agak unheard di kalangan asatid gitu kan, para ustadz gitu. Gue kayak, wah ini beliau nih
tahu nih tentang bahasa, dan gue bahasannya pada saat itu masih ringan. Jadi ya dari situ dan gue mulai ngeliat, oh di masjid tersebut ada majelis-majelis lain. Akhirnya gue tertarik A, B, C, D, gue ikutin, ya sampai sekarang sih begitu polanya. Kalau background keluarga dari alumni pesantren atau Nggak ada sama sekali sih, nggak ada. Jadi kalau tadi gue bilang karena ya ada kedekatan pada agama itu dari ayah doang. Ayah pun keluarganya nggak ada keluarga background pesantren, nggak ada sama sekali. Tapi beliau emang ya bisa Ya benar-benar nekanin ke agama lah. iya soleh lah Iya. beliau. Tuh Lu teman sekelas berarti kan? nggak Enggak, gue nggak sekelas tapi sangkatan. Sangkatan. Nah ini intermezzo dikit ya. Berarti kenal lah ya, Iya, nih kan? kenal. Woi, satu kadip. Gue ngeliat dia pertama kali aja tadi pas masuk pintu, gue langsung nginget satu orang, Siapa? siapa tuh? kakak gue. Oh iya. Abang lu. Iya, Ya, benar. jadi abang gue itu mungkin secara physical appearance itu sama banget. Kayak lu gitu. Jenggotnya gede, Iya. rambutnya sama. Iya, jujur sama. Iya lagi. Kurang kacamata nggak sih? Enggak. Enggak kan? Iya, kurang Di kacamata. badannya di badan. Iya. Kakak gue tuh badannya keker, berotot. Nah, Tapi lebih pendek. iya, Ya, tapi lebih mungkin untuk tinggi, lo lebih tinggi lah. Nah, mungkin dari segi appearance, mohon maaf ya, template. Kenapa bro? Template maksudnya? Template- dari stylenya gitu? Atau Template apanya? dari segi orang yang emang terjun di dunia pembelajaran agama. Ya, Kakak gue kan, masalah agama kan dia nomor satu buat belajar ya. Bener-bener ada ilmu ini, oh gue pengen belajarin, gue pengen kuasain. Terus nanti diterapin, gitu kan. Lu pertama kali ngeliat dia di kampus, itu stigma lu yang pertama kali keluar apa? Jujur. Jujur. Ramadan nggak boleh bohong, Ramadan nggak boleh puasa. Iyalah, nggak boleh. Kita syuting di bulan puasa. Kalau gue jujur lebih ke wah ini agamis nih gitu. Wah ini agamis. Karena kita kan ngeliat judge book by its cover kan. Pas gue lihat agamis dan dia salah satu orang yang sering sholat duluan. Jadi kalau misalkan azan nih, nah itu dia pasti langsung ke masjid duluan. Kan kampus gue kan dekat masjid kan. Dia ke masjid kayak. tadi dulu emang Enggak. bocah kampus lu kalau misalkan azan nggak langsung ke masjid? Enggak, salah pertanyaan lo. Apa? Jadi kan tadi bilang, Heraska kalau misalnya azan, dia langsung sholat duluan. Iya. Pertanyaannya bukan bocah kampusnya. Lu kenapa nggak sholat duluan? Lo enggak, maksud gue kan gue bilang apa? Salah satu. Salah satu. Ya gue juga. Makanya gue ngeliat dia, oh bareng gitu. Barengin gitu. Bareng ini. Barengin. Kalau gue barengin gitu. Kalau misalkan yang lain-lain, ya ada kan kayak kemarin kita bahas kan. Individualnya tinggi. Ya kalau Heraska gue lihat Banget. agamisnya, gue lihat oh ini agamis. Oh Ramadan gue berusaha untuk mempercayai ya. Kok gak percaya sih? Bingung. Enggak. Tapi kalau tanggapan lu terhadap stigma kayak gitu yang masuk ke lu, Gue. iya, kayak lu anaknya yang, wah nih kalau gue ngelihat Heraska berarti, wah pure agamis. Gue nggak bisa ngajakin dia ke sini, nggak bisa ke situ gitu-gitu. Menurut gue ada gap yang besar antara gue melihat seperti tadi pertanyaan sebelumnya. Gue melihat bagaimana orang melihat gue dan bagaimana gue melihat diri gue sendiri. Ya. Gue melihat orang gue seperti itu, gue walaupun hati gue menolak tapi gue mewajarkan gitu loh. Karena ya sayangnya di lingkungan gue at least itu standarnya tidak apa yang gue usaha terapkan gitu, tidak setinggi yang gue pengen usaha terapkan. Jadi gue menganggap pas seperti tadi Mas Faras bilang azan langsung ke masjid atau hal-hal yang basic menurut gue basic Ya, itu ya, benar, dilakukan benar, itu langsung dianggap alim gitu atau mungkin ustadz gitu. Ya gue aja, tapi kalau yang tadi gue bilang kayak ini menurut gue sendiri gue sih masih jauh banget karena gue melihat orang yang gue teladani either itu ada syekh gue atau mungkin ustadz gue atau mungkin ulama klasik dulu ya jauh banget yang gue dari mereka. Jadi ya itu sih, jadi gue melihat oke, ya wajar mereka nilai gitu tapi gue nggak mau terlena dengan kata-kata itu karena sejatinya hakikinya gue nggak seperti apa yang mereka lihat toh. Ya menurut gue ya Allah tuh menilainya bukan pandangan orang terhadap lu tapi terhadap dia langsung ya, jadi bukan karena persepsi orang gitu. Iya. Karena self claim itu terbagi jadi dua sudut pandang. Kalau misalnya kita ngomongin dari sudut pandang
yang berbeda ya, sudut pandang diri sendiri dan sudut pandang orang luar. Kalau misalnya lo self claim, lo langsung bilang gue orang pintar, ya kan? Belum tentu orang luar menganggap lo pintar. Tapi kalau misalnya self claim yang asli adalah tidak mengakui dirinya bahwa dia itu pintar, melainkan biarkan orang yang menilai. Iya kan? Kalau misalnya tadi ada orang yang menilai bahwasanya lo agamis, lo nggak bisa nggak bisa dimacam-macamin lah, nggak bisa diapain gitu-gitu. Menurut gue kalau gue jadi lo ya, semua gue bangganya minta ampun. Serius. Kenapa gitu? Gue ambil satu studi kasus aja lah. Mungkin kalau misalnya di studi kasusnya Heraska, itu kan pandangannya, wah ini anak agamis. Kalau gue itu gara-gara gue punya satu kebiasaan yang menurut gue itu nggak bisa yang nggak bisa diganggu gugat lah. Which is gue nggak pernah merokok sedikit pun di seumur hidup gue kan. Bahkan nyentuh ini pun kayaknya nggak pernah. Jadi ketika gue hidup di dunia kompleks di mana aktif dengan para perokok, mereka merokok pun di depan gue segan. Bahkan ada sering waktu di mana kita lagi berdiskusi, lagi nongkrong, lagi ngobrol. Tongkrongan itu berhenti gara-gara gue datang. Saking tongkrongan itu terlalu aktif dalam kegiatan merokok. Gitu. Jadi ketika ada self claim lagi, ketika ada stigma yang bertebaran, apalagi itu masuk ke diri gue, wah itu gue bangga banget sih. Selama itu stigma yang baik ya. Stigma baik. There's nothing wrong for being proud of yourself lah. Betul. Ya kan? Agak jadi cerita-cerita. Iya, apa dong? Kan emang kita mengulik. Kan nongkrong. Iya. Nongkrong kita cerita. Iya, kita kan kejar ada pahala kamera juga. di sini. Kejar pahala kita kan. Iya. PKP, podcast kejar pahala. Jadi gitu. namanya itu sebenarnya. PKP. Nama segmen kita di Ramadan tahun ini itu podcast kejar pahala. Cocok. Itulah kita alasan mengundang Mas Mas Heraska di sini. Gitu. Jadi jarang-jarang aja. Makin berat aja nih. Santai. bebannya. Kan mengejar pahala nggak cuma harus kita kita mengajari orang aja, kita memberikan. Benar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli Muslim. Benar. Lo kalau misalnya dari segi belajar nih, dari segi belajar ilmu, apa ilmu yang paling lo teladani sekarang? Ilmu ya, mungkin adab sih. Adab berarti bahasa ya? Adab dalam arti berinteraksi dengan pihak lain. Oh, gue kirain adab. Bukan adab. Adab. Nah, tapi adab yang di sini, ini yang gue pelajari secara rutin ya. Di tempat yang gue rutinkan sekarang itu, bukan adab terhadap orang terutama, tapi adab terhadap, pertama kalau mau Allah dulu, ayat-ayat Allah dulu, terus pada Rasul, pada ilmu yang diturunkan pada ulama, dan baru pada orang-orang sekitar. Jadi berusaha gimana apa yang dipelajari ini sesuai dengan adab ya, sesuai dengan tuntunan para ulama klasik, membuat kurikulum yang bagus dan tidak belajar sembarangan. Sebenarnya intinya itu aja sih. Tapi memang di satu sisi gue juga mempelajari yang ilmu cabang kalau keislaman ya, yaitu ilmu qiraat tadi. Cuma itu sebenarnya lebih ke kesukaan gue dari gue kecil gitu. Jadi bukanlah hal yang gue fokuskan banget sebagaimana fokus yang tadi gitu. Jadi lebih ke situ sih kalau gue. Kalau favorit dari lu selama menuntut ilmu agama ya, terutama bukan pelajaran, apa ya istilahnya, kayak hal apa yang paling lu senengin? Yang paling ngena lah di lu gitu. Nggak, dari yang paling lu senengin dalam belajar agama itu apa? Kalau gue melihat mengubah persepsi hidup gue di majelis yang gue ikuti itu sebagai gambaran aja ya. Kitabnya itu tipis. Kalau tahu kitab Tadhkiratus Sami itu tentang adab itu. Kitab apa? Tadhkiratus Sami. Tadhkiratus Sami. Itu kalau tidak salah yang Arabnya itu, yang matanya doang itu kalau nggak salah ya 100 halaman doang, satusan gitu. Tapi beliau sekarang udah bahas dari 2017 berapa tahun tuh? 8 tahun, 9 tahun, ini baru di halaman ke-20. Dari 100 halaman itu? Ya, lama memang. Karena apa? Karena beliau sering kasih analogi. Perumpamaan gini-gini. Nah itu yang membuat gue kayak satu kata ini dibahasnya mungkin bisa 3-4 pertemuan. Dikasih analogi, karena
sekarang bahasanya tentang bab sabar gitu. Sabar ini kita tahu cuma tak menahan dalam artian ya menahan emosi, tapi beliau menjabarkan secara kaidah bahasanya gimana, bahasa Arab yang begitu luas, dan gue belum familiar di situ sebenarnya waktu itu. Dan dijabarkan perkataan ulama ini A, B, C, D, itu mengubah perspektif gue banget. Dan itu buat kayak dulu gue yang punya sifat buruk A, B, C, D, dengan satu kata dan penjelasan tersebut, alhamdulillah banyak perubahan. Ya, atau taufiq Allah tentu saja, tapi melalui guru-guru dan juga teman-teman yang sama-sama berusaha mengejawantahkan atau mengimplementasikan ilmu yang didapat gitu. Itu sih enaknya. Ada 2 hal yang mungkin pengen gue tanggepin. Mungkin satu dulu tadi, yang tadi dia bilang ketika belajar di suatu majelis, paling salah satu hal yang disuka adalah ketika sang mu'alim memberikan analogi. Betul. Ya kan? Gue pernah dapat kesempatan untuk ikut kajian. Kajiannya simple sebenarnya, tentang satu hadis, yaitu khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Itu. Dan itu dari segi satu kata aja, itu tuh interpretasinya itu bener-bener beda. Dari kata khairukum itu tuh bisa sama dengan kullukum kah? Atau ahsanu minkum kah? Atau ya banyak dan sebagainya kah? Terus kata akhirnya wa 'allamah. 'Allamah ini tuh artinya disuruh untuk tahfidz kah? Atau hanya sekedar mempelajari ilmu tafsirnya kah? Atau cuman sekedar baca kah? Interpretasi kata baca itu kita ambil pelajaran dari wahyu yang pertama kah? Atau apakah? Benar-benar apa ya? Dari segi bahasa aja itu udah kompleks. Apalagi dari segi pembelajaran. Kalau misalnya udah dikorelasikan, itu kaya. Kaya banget. Makanya ketika ada orang yang bilang Al-Quran itu kuno, itu Dia belum pernah belajar lebih mendalam. bener-bener Ya. aduh, lo harus belajar betapa indahnya dan betapa kayanya, baik dari segi apapun itu. Dan yang kedua tadi, merubah diri, nih kan? Kalau merubah diri berarti from something to something tuh, ya kan? Kalau misalnya kita ngeklaim bahwasanya something yang sekarang, which is what's happening sekarang, berarti sebelumnya berbeda dong. Betul. Kalau misalnya boleh, yang berbeda itu dari segi apa tuh? Oke, jadi pertama mungkin dari gue melihat orang dulu ya. Gue dulu, ya mungkin sederhana gue melihat orang dulu, dulu gue pernah ada di lingkungan bukan di Indonesia, jadi gue pernah tinggal di luar juga, dan gue melihat itu, dan di sana minoritas Muslim gitu kan. Di sana itu orangnya sangat individualis banget, dan juga sebenarnya ada sisi bagus, tapi individualismenya ini sampai membuat gue kayak ini terlalu memikirkan diri sendiri. Apatis banget. Apatis, itu yang gue cari kata-kata itu, apatis banget. Sampai ada kejadian yang bisa membahayakan mereka, tetangga mereka ini, mana waktu itu kasusnya gue tetangga mereka, dan itu membahayakan diri gue, dan sebenarnya kalau itu nggak mereka pedulikan, itu akan kena ke mereka gitu. Gue nggak akan disebutkan apa, tapi saking apatis mereka nggak peduli itu. Karena mereka pikir ya itu urusan kamu dengan keluargamu dan dengan negaramu. Di situ gue ngeliat kayak oke, jadi orang tuh harus segininya ya. BTW konteksnya waktu itu gue masih kecil. Jadi gue nggak tahu bagaimana harus berpikir objektif dan menilai secara objektif gitu. Berapa lama lu di sana? 9 tahun. Oh, 9 tahun. Dari lahir sampai 9 tahun. Sebulan setelah gue lahir, sebenarnya ayah itu udah terbang ke sana, tapi karena ibu sudah hamil besar, khawatir ABCD, mending lahir di sini baru menyusul gitu. Ya masih kecil sih. Tapi gue udah melihat itu karena memang juga orang tuh juga mengatakan kalau bahwasannya ada kultur yang berbeda dari negara kita dengan negara yang sekarang kita tinggali gitu. Jadi, lanjut lagi deh. Mereka tuh sangat apatis banget ya. Mungkin kalau teman-teman ngeliat lah di sana tuh ya begitu orang ya, kan emang individualis banget. Nah, gue jadi terserap di gue orangnya begitu. Sebenarnya terbawa sampai sekarang. Sebenarnya terbawa sampai sekarang. Tahu lah Mas Farah kalau di kampus gimana. Gue orangnya jarang bergaul sebenarnya. Bukan karena gue nggak suka, tapi ya dari kecil gitu susah gitu. Nah,
di hal yang sekarang ini gue belajar segampang, mungkin ini nggak ada korelasi dengan belajarnya, tapi di majelis itu tadi nyapa salam ke orang sebelah kanan kirinya aja dulu, berinteraksi, itu nggak gue pernah temuin di sana. Nah, dalam konteks tadi gue bilang membahayakan tadi itu, ya karena nggak ada interaksi sama sekali. Iya. Either emang karena gaijin tuh orang asing, kalau bahasa Jepang ada, ya di Jepang ada kayak gitu lah, ada sentimen terhadap orang asing gitu. Either itu masalah karena gue orang asing atau bukan, tapi intinya kan poin besarnya kan nggak ada interaksi. Nah, di majelis ini hal simpel menurut gue, ada interaksi, akhirnya saling kenal, akhirnya saling nyapa, dan akhirnya jadi tahu. Ya kalau mau dilebarkan mungkin bisa ya ada koneksi gitu-gitu, tapi at least dan gue itu yang gue ngerasain, datang langsung daripada online itu bedanya di situ. Gue kayak di sini ya bisa interaksi, bisa kenal orang, harusnya gini sebagai muslim, at least yang itu gue percaya gitu kan. Jadi lu bisa kenal orang sekitar, dan ada hal-hal yang mereka kesulitan, kita harus peka karena kita udah interaksi, bukan itu buah dari interaksi kita sendiri. Mereka sangat menjaga muruah, menjaga harga diri gitu kan, tapi kalau kita nggak peka, kita nggak tahu mereka tuh lagi butuh banget sebenarnya, either itu harta atau cuma sekadar dukungan atau cuma pendengaran mereka mau curhat gitu kan. Tapi kan ada interaksi itu, kita melihat, jadi kita melihat ada seni interaksi itu melahirkan kita bisa menilai orang dan akhirnya empatik pada mereka, dan akhirnya ya bisa ngebantu mereka gitu. Dan itu gue hampir temuin di sebelum gue belajar, karena kan ya nggak ada interaksi in the first hand gitu, nggak ada interaksi itu, jadi ya itu sih. Itu hal yang paling gue rasakan sekarang. Fun fact. Dulu pas kampus, HP dia tulisan keyboardnya semuanya bahasa Jepang cuy. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Sampai sekarang masih Jepang. Sekarang Sebenarnya cuy. gini. Kalau lu ini gua Coba. Tuh. Coba lu bayangin. Ini emang Mas Eras gitu emang keren cuy. Oke. Jangan don't judge book by its cover tuh. Nah ini kayak gini. Iya. Ngomongin masalah ini agak intermezzo lagi, ngomongin masalah Jepang, ya kan? Indonesia itu kan dijajah oleh beberapa negara sebenarnya. Kalau misalnya kita tarik sejarah lebih ke belakang lagi, Inggris, bangsa Portugis, tapi yang paling kena itu di Jepang dan Belanda, ya kan? Makanya perpaduan masyarakat Indonesia itu terbagi dari dua ranah, ranah Asia Timur sama ranah Barat. Nah, kalau misalnya di ranah Asia Timur yang didapatkan yang paling kental itu satu, Ramah Tamah. Iya benar. Ramah Tamah Asia Timur, which is Jepang, itu sangat masuk ke Indonesia. Tapi untuk penerapannya agak sedikit berbeda, ya kan? Contoh kayak tadi, menurut gue kalau misalnya untuk ngomongin sopan, ngomongin ramah, apa yang dilakukan oleh mereka ya nggak salah, nggak ada salahnya nggak sih? Salah nggak kalau misalnya you mind your own business in public space dan lo memutuskan untuk ya udahlah nggak usah nyapa, salah nggak? Enggak kan? Enggak. Tapi nggak salah juga kalau misalnya kita berinteraksi secara sosial, nggak salah juga kan? Nah penerapannya itu agak berbeda. Kalau misalnya yang di ranah Asia Timur itu yang paling kental. Beda lagi ke ranah Barat. Ranah Barat tuh kita orang Indonesia yang suka mikir out of the box, yang suka yang suka ngomong tuh belak-belakan to the point. Itu kan Belanda banget tuh. Iya. Especially ibu kota lah. Hah? Ibu kota kan gitu, ibu kota. Jakarta. Jakarta. Iya, orang-orang Jakarta pasti lebih frontal lah, lebih frontal. Nyablak lah istilahnya. Kalau orang ibu kota enggak ya? Hah? Ya beda, kembali lagi. Kalau menurut gua, kalau misalkan di especially pedesaan, dia lebih ke Asia Timur itu. Jepang. Dikit-dikit lewat punten. Nyapa punten. Iya. Apalagi Jawa. Berarti kalau itu orang Jawa lebih sering dijajahnya dulu sama Jepang ya? Oh gitu, jadi ini jajahnya persuku gitu bagaimana? Iya, gimana? Soalnya kan dia kan lebih Ya enggak lebih juga ini. dong. Oh, enggak juga. Gua agak mikirnya dia asbun banget ya. Ya enggak. Maksudnya kan kalau Ya jangan orang lu Jakarta- jangan lu persepsikan kalau misalkan
apa Jakarta gitu Belanda. Terus kalau Jawa sama Jepang enggak juga. gitu. Enggak juga. Kirain kan gitu. Berarti kalau misalnya yang orang-orang Sulawesi, Itu orang-orang yang Portugis, Sumatera, Portugis yang kuat-kuat cuy. Makanya Iya, Batak gitu ya. Batak tuh Portugis tuh. Sama Spanyol kan ya, bahasa Portugis sama Spanyol dulu kan. lo anak HI kan? Iya. Asbun gak dia? Iya banget. Yang awet kan intermezzo. Apa-apa. Iya, masa kita mau gini-gini Iya. aja, cair lah. Iya lah. Kalau kemarin yang kita bahas di beberapa Episode episode yang lalu, kemarin tuh kita mention bahwasanya kita bertiga, contoh anak pesantren, ketika keluar, kita nggak akan ditanya ilmu apapun, ratusan ilmu yang kita pelajari di pesantren sana, kita nggak akan ditanya selain dua, hadis dan fikih. Which is fikih mungkin yang akan nanya adalah orang-orang yang awam, dan hadis itu biasanya orang-orang yang pengen tahu, Hmm. gitu kan. Hmm. Kalau tadi dia bilang kan don't judge a book by its cover. Tapi kalau misalnya itu klaimnya itu kan dari segi personality. Tapi by the cover, jujur hampir sama kayak yang tadi di awal. Langsung dijudge bahwasanya wah ini Iya, orang iya. Islami gitu kan. Lo pernah nggak ditanya-tanya just by your appearance? Sering banget. Oh, Sering sering banget kan. Salah satu yang gue inget itu waktu awal kampus, Ras. Oh iya. Ada gue lupa namanya siapa, pokoknya cutting kami waktu itu di situ di tongkrongan Beni itu langsung di sini Ras gini, minta sini. Duh kenapa nih? Itu masih COVID tuh, masih 2020 awal. Pertanyaannya apa namanya? Pertama gue bilang nggak apa-apa karena wajar orang awam gitu kan. Katanya, tapi udah tendensius pertanyaannya. Lu ikut pengajian apa sih gitu? Aduh, ini arahnya nggak jelas nih gue bilang. Iya. Gue tahu arahnya kemana. Iya. Pengajian HI gitu kan, udah gue udah paham nih. At least asumsi gue pada saat itu gitu kan. Enggak sih bang, di situ Blok M ada. Oh, lu pernah mikir untuk pergi ke negara-negara Arab gitu nggak yang gitu? Ya lu udah paham lah maksudnya apa? Iya, Gitu-gitu. iya, Gue bilang, oh enggak bang gitu. Jadi itu gue paling ingat karena itu yang paling frontal. Iya. Karena itu kayak dua pertanyaan awal udah begitu gitu kan. Sebelumnya itu kayak masih nanya-nanya, apa namanya, Gereja di mana? ya gitu kan. Terus kayak, masuk ke sholat jamaah di mana gitu lah yang dasar-dasar gitu. Ntar udah lama udah dekat baru nanya kayak gitu. Cuma ini udah dua pertanyaan awal. Udah nggak masuk di otak Langsung, lah, iya. udah nggak masuk di Kayak otak. gitu, tapi sering banget sih. Sering Sepertinya banget. gue tahu Ya, orangnya. iya. ya lagi-lagi ya wajar aja, dan gue sebenarnya suka diskusi orangnya terkait apalagi hal yang gue tekunin, hal yang gue tahu atau gue familiar dengan hal itu. Jadi nggak semua yang begini tuh begitu. Ya, Gitu ya, kan. ya. Lo harus tahu ulik dulu isinya, karena yang dipermasalahkan orang-orang itu isinya bukan appearance gitu. Nah itu yang gue lagi usaha untuk apa ya, Merubah stigma itu lah. merubah stigma, walaupun ya nggak mengubah juga sih, tapi ya mengedukasi lah. Ya, edukasi, Iya kayak edukasi. nggak semua begitu. Kampusnya lucu ya? Kenapa? Kampusnya lucu ya? Tongkrongannya berarti kompleks. Iya. Ya mungkin kan Mungkin itu orang-orang aja. yang iya kan Orang-orang orang-orang yang tertentu aja sih sebenarnya. Iya. Ya jatuhnya orang yang ingin tahu lah gitu. Kan kadang mungkin based on his experience ada dan menemukan ya kan bisa aja. Tapi kalau Faras sendiri gimana pas lu lihat Faras tuh pertama kali? Penilaian lu. Jujur gue lupa sih awal gimana ya, cuma gue mikir ya gue nggak tahu awalnya punya basic pesantren, gue nggak tahu gue. Gue akan ingetin lu sedikit. Apa nih? Pasti lu ngelihatnya bukan yang pertama kali ya, tapi baru-baru ini agak rasis nih gue nih, agak rasis nih. Kok gendutan sih? Iya. Tapi bener kan? Ya, Gedean lah ya. Cari aman. Cari aman. kita kan anak HI harus diplomatis lah. Iya, sabi masuk. Ya jujur gue lupa, coba gue mikir ya bukannya gue merendahkan lo, cuma kayak generik aja, kayak obat banget generik. Maksudnya ya, apa namanya, biasa aja kayak mungkin apa namanya dari SMA yang gimana pergaulannya gimana nggak terlalu cocoknya sama gue nih kayaknya bahasanya pada saat itu ya. Tapi ya gue melihat sebagai orang biasa aja sih sebenarnya, nggak yang gimana gitu. Dan ketika lu tahu kalau Faras alumni pesantren, Agak seneng karena at least ada kesamaan, punya bukan kesamaan ya, lebih ke ya ada
korelasi lah kayak ada familiar. Iya. Ya, kalau sama enggak sih Enggak. Iya, kayaknya. maksudnya iya. Ya maksudnya lebih familiar kayak at least kalau mau diskusi walaupun sampai sekarang belum pernah diskusi sih ya, tapi kalau mau diskusi at least ada istilah-istilah yang saling paham gitu Paham. Iya. tanpa harus direduksi ke bahasa Indonesia yang kadang kurang dapet gitu. Ini sekarang lagi di menit-menit roasting Faras. Ya kan? Satu lagi nih roasting nih ya. We'll be right back dong. Lama banget satu lagi nih, nih editor. roastingnya nih. Satu lagi roastingnya. Pas dia nyalon, lu dukung nggak? Enggak. Jujur enggak. Enggak apa-apa. Gue melihat ada kebaikan di kandidat lain gitu. Iya. Oh, Itu dia. Bukan berarti dia nggak baik. Enggak apa bukan. enggak dong, enggak dong. Iya. Kan bisa jadi kan kedekatan juga kan. Iya. Nah, karena kan Iya. memilih itu kan soal adanya kesamaan apa namanya kepentingan gitu kan. Gue Betul. melihat di kandidat lain ini kepentingannya lebih relevan ke gue gitu. Gue melihat kayak Betul. gitu. Mungkin ada satu visi, misi dan program yang nggak cocok dengan Mas Faras gitu dan cocok pasangan. Bisa Iya. iya. Iya, tapi ternyata pas dikulik-kulik lagi semuanya nggak cocok. Enggak dong. Buktinya kalau misalkan nggak cocok, kita nggak bakal bisa satu ini. Benar. Karena kita juga gabung juga. Nah, iya. Udah, roasting Faras selesai. Bersinergi. Roasting Faras selesai. Jadi kalau kemarin itu kan kita suka ngebahas tentang culture shock di mana kita bertiga itu udah ditempuh beberapa tahun yang kita klaim penjara suci, ya kan? Karena lo di terminasi, lo di bener-bener ditekan, you live by rules, lo nggak bisa out of the rules lah. Iya. Kaget banget. Beberapa unsur itu kayak apa ya? Gue udah bertahun-tahun hidup di lingkungan yang terbiasa melakukan suatu hal. Loh kok tiba-tiba hal tersebut hampa banget di dunia yang kita klaim lagi sebagai dunia yang kompleks, Iya. ya kan? Dunia itu bener-bener, wih, ini apa ini kok bisa-bisanya gak ada, gitu loh. Ada nggak satu hal yang menurut lo kaget gitu? Kaget ya. Mungkin gue belum nemu aja. Tapi sebenarnya gue maksudnya nemu ini dalam artian gue berinteraksi langsung gitu. Tapi kalau gue melihat teman-teman gue yang mereka berkecimpung di dunia yang lebih kompleks dan lebih besar dari gue, ada sih. Karena apalagi bahasannya tentang toleransi gitu ya. Harus bisa, kita sebagai anak HI gitu kan, harus bisa kompromi habis-habisan gitu. Ada pegangan lu yang kayaknya harus lu kompromiin demi mencapai masalah yang lebih besar gitu. Ya gue melihat ya sekali lagi ya lingkup gue hanya di satu majelis ini, sayangnya yang gue tekuni gitu. Gue berharap lebih banyak tapi ya pada saat ini baru itu aja. Ada satu teman gue ini dia kasih pengalaman ke gue, cerita gue kayak dia tuh punya usaha. Usahanya ini bukan di bidang F&B ya, punya restoran sih tapi kecil-kecil gitu. Dia bimbang karena ini gue nggak tahu ilmu per F&B ya, bisnis gue nggak tahu, tapi dia cerita ke gue gini kayak, menurut gue gue mau bikin nih tapi perlu ada hiburan nggak ya di tempat itu? Karena untuk menarik customer pasti harus ada hiburan. Gue bilang nggak pasti, tapi lu breakdown dulu hiburannya apa gitu. Pokoknya A, B, C, D jelasin. Sayangnya hiburannya ini, at least bagi prinsip gue dan dia bertabrakan gitu kan. Gue bilang, ya kalaupun lu mau, mungkin bisa cari alternatif lain. Atau mungkin lu cari pasar yang lain sekalian gitu. Tapi ya dengan segala satu dua hal akhirnya, dan dia BTW dia nggak sendiri, dia juga punya beberapa apa ya istilahnya kayak rekan bisnis gitu, partner, ada bertiga gitu, dia yang concern ke situ, yang lainnya nggak terlalu gitu kan, atau bahkan nggak sama sekali. Jadi ya itu sih kayak gue ngeliat kompleks banget karena lu harus kompromi hal yang lu yakini. Itu menurut gue walaupun itu terdengar agak naif tapi itu kompleks sih karena lu bergejolak di hati lu gitu, lu pengen terapin apa yang, atau at least lu pengen berpegang teguh apa yang lu punya atau yang lu yakinin, tapi ya apalagi nggak lu sendiri, kalau usaha bisnis sendiri ya serah lu nggak sih, uang lu gitu kan, tempat-tempat lu, tapi ya ini ada teman lain, ada pihak lain yang harus harus didiskusikan dan akhirnya ya in the end nggak ketemu gitu lah, akhirnya ya dia harus mau mengkompromikan apa yang dia yakini gitu, dan ya
berat sih karena sampai sekarang dia juga masih cerita gitu dan gue sebagai orang dekat dia juga ya 1-2 hari itu berat banget karena dia cerita hal yang itu gitu, hal yang sama itu yang dia omongin sebelumnya. Jadi ya itu sih kayak berat banget menjadi orang ya. Gue belum jadi orang kayak gitu ya karena ya gue belum bergerak di bidang apapun gitu, tapi ya kayak gitu sih. Banyak hal yang apa ya, tabu banget di pikiran kita, tapi kalau misalnya kita ambil sudut pandang dari orang luar, kayaknya itu wajar banget di mereka. Bukan yang kayak kemarin yang kayak gue bilang, ada satu hal yang menurut gue fatal banget kemarin itu, gue mention bahwasanya hal yang paling kau kagetin adalah meninggalkan sholat. Tidak sholat. Itulah hal yang wajar banget bagi orang di dunia kompleks kayak gini. Kayak contoh nih di lingkungan kerja gue, kayaknya gue azan istirahat, walaupun gue kayak minimal gue wudhu dulu kah, gue berhenti dulu kah dari kerjaan gue kah, atau gue memutuskan untuk makan dulu kah, at least gue nggak lanjut seakan-akan gue menghiraukan panggilan dari panggilan dari sholat itu, gitu loh. Tapi mereka tuh mewajarkan banget, itu salah satu contohnya. Kalau misalnya kita ambil kayak in other study case, contoh kayak tadi hiburan, mungkin dari sudut pandang kita seni kata hiburan itu tuh udah pasti terjun ke konotasi yang negatif dan biasa dilakukan oleh oknum-oknum yang sudah terbiasa, gitu loh. Tapi kalau misalnya kita memikirkan dari segi kreatif marketing, dari segi apa, menurut gue ini tuh unsur yang tidak bisa dihiraukan juga. Dan menurut gue tadi pas Mas Seraska bilang kayak alternatif lain yang bisa dijadikan opsi, itu bukan jawaban cari aman, tapi itu jawaban yang paling benar. Seakan-akan lo harus merubah bahwasanya kebiasaan hal negatif dalam beroperasi sesuatu itu nggak itu masih bisa diubah lah. Dan selama kita masih hidup di dunia yang penuh dengan pemikiran kreatif, ya lo tau lah sekarang kita didominasi sama anak muda. Itu nggak bisa stagnan di situ doang ideologinya. Kita udah bukan orang jadul yang satu hal terhenti gara-gara pengalaman. Itu tadi gue dengar jawabannya dia, gue ini sih salut sih. Iya. Suri tauladan. Astagfirullah, jangan dong. Maksudnya bukan lu, maksudnya syekhnya. Iya, lu kan yang menyuri tauladan kan. Betul. Gitu. Kalau misalnya stigma positif nih, tadi kan stigma positif udah baik banget kan. Which is gue yakin banget selama pertanyaannya itu baik, lo senang juga kan? Alhamdulillah senang. Ya lo bisa sama belajar. Sharing. Lo pernah denger ini kan khairu ta'allumi ta'lim? Itu gue wah, itu gue senang banget. Karena ketika kita mengajar, otomatis belajarnya makin kenal lagi. Apa yang udah gue lupa, ya ini juga dipelajarin lagi. Iya. Gue udah lama banget gak ngomong kata thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Semenjak PKP aja gue ngomong lagi. Dan itu kan seakan-akan mengajar lagi kan. Iya. Ya kan? Itu tadi kayak contoh stigma positifnya. Kalau stigma negatif yang datang. Contoh nih, ada orang yang gak kenal, dibilangnya kayak, ih itu orang so suci. Apa kayak benar-benar inilah, bedalah dari yang awal tadi. Tanggapan gue sebenarnya cenderung orang yang bodoh amatan sih dengan ucapan-ucapan itu karena ya lu nggak dinilai lagi-lagi ya, nggak dinilai positif negatif, lu nggak akan nilai. Ini maksudnya dari pihak yang paling atas nih, yang lu nggak akan dinilai dari persepsi orang karena ya hubungan lu dengan dia yang dari situlah nilainya itu ditimbang nanti di hari nanti gitu kan. Jadi gue nggak terlalu mikir, cuma sih sebagai manusia tetap ada 1-2 hal terpengaruh lah gitu. Apalagi kalau datangnya dari orang terdekat, satu lingkup, satu rumah gitu loh, keluarga. Yang mana keluarga berkecimpung di dunia diplomasi gitu-gitu, penampilan rapi, lagi-lagi penampilan ya, karena perubahan yang paling gampang penampilan kan, apalagi kalau soal hijrah gitu kan. Yang paling susah tuh ya sikap, apalagi pemikiran gitu kan. Tapi paling gampang tuh penampilan, dan itu yang gue lakukan pertama sebagaimana banyak orang gitu. Penampilan gue yang pertama berubah ya, orang tua menyayangi karena tidak
apalagi orang tua tahu kita dari kecil, tiba-tiba Iya. berubah dalam 1-2 bulan, dan perubahannya ini ada stigma negatif di masyarakat gitu loh, yang sangat dimaklumi. Namanya juga orang tua khawatir anaknya kenapa-napa gitu. Gue memahami itu, tapi ya gue pengen yang itu tadi gue bilang, ini nggak sebagaimana yang dipikirkan banyak orang, mayoritas orang yang melihat media dengan gampang gitu kan. Ya akhirnya ya muncullah pertanyaan, mungkin orang yang paling dekat mudah memahami karena kita lebih mudah berinteraksi tiap hari, bisa menjelaskan dan mereka terbuka. Tapi yang agak sulit ini orang terdekat tapi yang tidak sedekat itu, dalam artian keluarga tapi nggak selalu sering berinteraksi. Muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang tendensius, yang mengarah. Bahkan ada satu warga saya itu yang keluarga gue itu yang kayak, kamu jangan belajar gitu-gitu deh, ya pakai terma-terma atau kata-kata yang kurang baik lah gitu. Nanti kamu Gue relate lagi. iya kan, kayak nanti kamu begini, kamu begitu ya. Gue nggak mau ngomong apa-apa cuma pokoknya negatif lah gitu. lah konotasi. Gue berusaha jelaskan karena ya itu stigma saja sebenarnya. Betul ada orang melakukan gitu, tapi nggak semua orang yang begitu, semua orang begini nggak begitu kan, yang bilang tadi. Ya mungkin karena udah pemikiran yang udah tua dan udah lanjut usia, yang mana mungkin kurang bisa menerima apalagi dari anak muda gitu kan. Akhirnya ya cuma kayak di masa bodokan gitu ya. At least tugas gue udah menyampaikan aja sih gitu. Tapi ya sampai sekarang pun sebenarnya masih ada kayak gitu. Cuma ya gue yakin ya insya Allah ya, semoga udah bertahun-tahun nih gue begini. Tapi toh nyatanya nggak ada apa-apa. Dan alhamdulillah gue melihat diri gue ada peningkatan. Ya semoga mereka bisa nilai secara objektif bahwasannya apa yang mereka lihat dulu dan mereka anggap dulu gue ke arahnya ke hal yang buruk itu, ya nyatanya nggak terjadi. Itu cuma anggapan atau asumsi bodoh mereka aja gitu. Akhi. Jadi akhi. Jadi ini agak rolling ke episode sebelumnya ya sih. Yang gue bilang kalau misalkan culture shock ketika gue hidup di pondok dan keluar itu apa sih? Dan gue kan bro ini salah satu yang bikin kaget adalah ketika gue ditanya, karena gue alumni pesantren dan otomatis gue ditanya sama teman-teman gue kayak hukum ini apa, hadis ini apa gitu-gitu. Dan ada satu jawaban yang itu tuh belum bisa gue jawab karena gue emang belum paham dengan ilmu itu. Dan gue merasa lebih nggak ada apa-apanya ketika gue ketemu sama orang yang dia bukan alumni pesantren tapi tuh ilmunya lebih tinggi. Nah sekarang datang orangnya dan gue kayak merasa apa istilahnya, mafi syek lah, bukan apa-apa lah. Nah ini sekarang nih di detik ini nih kejadian. Gitu sih. Mas Faras kan maksudnya kan. Oh iya. Dari penampilan kita sudah tahu siapa orangnya. Nah, Based on the three of us, gue jujur, gue nggak tahu ya. Based on kita bertiga nih, gue nganggep kayak dari segi ilmu agama, menurut gue kayaknya ini my personal filter, kayaknya lu lebih tinggi. Yeah. Insya Allah. Kenapa tahu? Amin lah, amin. Jahat banget. Loh, kenapa emang kan in your opinion kan? Iya, in Ya your udah, opinion. nggak apa-apa siapa sih? Jahat sih. Jahat Ya sih. enggak, dia juga nggak bakal bilang enggak, dia nggak bakal validasi. Udah, itu biarin ini aja. Ya kan kembali lagi penilaian orang lain terhadap Iya, kita aja. nggak apa-apa. Kalau gue cuma ketawa doang, emang itu jawaban enggak kan? Lanjut. Gue tadi kenapa pas lo bilang kayak kata mafi syek gitu, agak susah gara-gara kita lagi duduk sampingan aja, lagi berempat, gue akan selalu merasa gue yang paling rendah lah, gitu loh. Tapi itu bukan merendahkan diri ya, tapi seakan-akan there's more out there yang bisa gue pelajarin. Kemarin gue bukber, ada satu kata yang gue suka banget dari kata teman gue. You learn something new every day. Gitu kan? Ya 1%. Dan itu menurut gue penerapannya itu paling gampang lah. Belajar sesuatu asal jangan dilupain aja. Gitu kan? Yang penting lo dari segi pembelajaran lo harus istiqomah. Ya kan? Ngomongin kata istiqomah nih. Ngomongin kata istiqomah ini apa ya? Sering banget
kita dicapnya abis keluar dari pesantren, shock berubah menjadi seperti ini. Mungkin karena gara-gara penerapan ilmu yang lo lakuin, ya lo nggak istiqomah aja menjalaninya, gitu kan. Contoh, kayak dulu itu gue kayaknya gue suka banget belajar hadis. Gitu loh. Gue suka banget belajar hadis, pas ada kata mustalah, pas ada ilmu mustalahul hadis. Wah, ini keren banget nih, kita belajar rawi, kita belajar Seru ya? sahih. Wah, seru banget. Seru banget. Tapi semakin kesini, semakin terjun ke dunia sosial, apalagi kuliah ngambil ini, kerja sekarang di bidang ini, agak susah untuk menerapkan kembali. Dulu mungkin ada waktu di mana agak sedikit fleksibel masuk ke kajian. Sekarang kayaknya, mohon maaf ya, agak susah aja. Iya. Gitu kan? If you bisa untuk istiqomah dalam satu hal, apa, bukan tips and trick ya, apa prinsip yang lo pegang Prinsip gue biar bisa tetap istiqomah? Oh, oke, mungkin kayak gimana caranya, how-nya mungkin. Iya. Sebenarnya kalau gue rasa ini dari guru-guru gue juga, yang pertama dilakuin itu sebenarnya jangan di hal teknis. Dalam artian, kalau teknis ini jadwalkan, luangkan waktu ABCD untuk melakukan hal yang pengen dirutinkan tersebut agar istiqomah. Tapi yang pertama, dan ini yang gue bisa jalankan ya, yaitu minta pertolongan dulu ke Allah, isti'anah gitu kan, minta pertolongan, karena hal ini gak semudah apa yang dibicarakan, gak semudah di lisan gitu, berat. Karena kita sama-sama tahu, setahu gue yang gue pelajari itu ayat yang paling sulit atau Rasul terima pada saat turun ayat itu ya fastaqim kama umirta, istiqomahlah kamu gitu kan, di atas jalanmu. Itu yang paling berat, at least yang gue tahu dari guru gue. Jadi ya gampangnya bagi Rasul aja berat, untuk istiqomah apalagi kita gitu, apalagi ditambah lingkungan seperti yang bilang tadi. Rasul sahabat lingkungannya dengan lingkungan yang mendukung itu masih berat pada saat menerima wahyu tersebut. Apalagi kita gitu. Jadi itu tadi, larinya langsung ke pencipta aja pertama, harus itu, karena ya kita orang beriman, kita nggak usah pakai term atau kata-kata ya semesta atau apa, kita beriman ya, kita minta pertolongan kepadanya gitu, karena kita beriman pada dia dan kita juga meyakini dia tuh punya sifat al-alim dan juga ar-rahman, ar-rahim, dan dia yang punya segalanya. Dia bisa membelah lautan bagi Nabi Musa. Dia bisa membanjiri dunia untuk Nabi Nuh ya, nggak salah ya. Bisa. Jadi ya, dan kita punya doa qalbal qulub tabbit qalbi adini. Dia bisa membolak-balik hati, dan kita minta pertolongan agar hati kita ditetapkan di atas agamanya atau ketaatannya gitu. Jadi yang pertama itu harus perbanyak doa dan keyakinan doa. Terus yang kedua ya mungkin baru ke teknisnya. Lu melakukan hal-hal yang bisa mengarah ke situ. Seperti tadi, kalau teknis itu ya belum meluangkan waktu. Ya nggak perlu banyak-banyak ya, karena setahu gue ya hadis itu kan amalan itu bukan yang banyak tapi dalam satu waktu, tapi kan yang sedikit tapi istiqomah. Iya, betul. Nggak tiap hari, mungkin tiap pekan, tiap bulan, tapi yang penting istiqomah itu, karena sedikit-sedikit juga jadi gunung gitu kan. Itu sih, jadi harus punya tekad yang kuat juga, dan lu harus tahu tujuan lu, why-nya gitu. Kenapa sih gue pengen istiqomah di hal ini? Kenapa? Pengen dipuji orang, atau lu pengen jadi manusia yang bermanfaat. Jadi lu harus tentuin why dulu di awal. Karena kalau udah tentuin di why dan lu udah dapet tujuan lu pengen jadi apa gitu, ya lu akan mencari jalan A, B, C, D untuk menuju situ. Cara A nggak jalan, cara B siapa tahu jalan. Kalau tujuan lu mau ke Soekarno-Hatta, terus lu macet misalkan di Dalkot, ya mungkin lu cari alternatif jalan lain. Gue nggak tahu jalan Jakarta ya, tapi ya itu. Jadi jangan jadikan jalannya itu sebagai sebagai tujuan, tapi sebagai cara aja. Nah itu. Jadi kalau lu udah tentuin ya, insya Allah ya, lagi-lagi semua ketentuan di atasnya ya akan dimudahkan gitu. Kalau boleh tahu, why-nya lu itu apa? Kenapa? Ya gue suka mengajar, jadi gue pengen mengajarkan sebagaimana apa yang dicontohkan ulama kan ya, mengajar ya. Gue pengen jadi manusia bermanfaat aja gitu sih. Khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Kalau misalnya tadi untuk masalah istiqomah yang paling relate, kama qala Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi
Konfusium. Itu kena. Ya. Karena dari segi istiqomah itu emang yang paling inilah. Enggak. Kalau misalnya ngomongin kata istiqomah itu langsung stigmanya ke ilmu agama. Ya kan? Iya, Kalau misalnya kita keterjun ilmu perkataan sosial konsisten. Iya. Ya kan? Lu ke gym 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba jadi malas sih, konsisten. Iya. Ya, contohnya dua ini. Kan? Ya, contohnya dua ini. Iya. Gue nggak mention padahal. Terima kasih. Ini kan gue kan trainer, ya kan. Oke. Ini dulu pernah punya ambisi untuk jadi protot. Oh. Berisi lah, berisi lah, deh. berisi. Nggak Jangan usah berotot dulu deh. Iya. Iya, berisi aja dulu dah. Berisi dulu deh. Ini manusia nih, satu nih. Ambisinya yang sampai sekarang susah banget untuk dijalanin. Udah nurun cuy, udah turun 5. Ya alhamdulillah, proses. Iya, Nih, trust gua the process. tembak nih, Apa ya tuh? kan? Gua tembak nih. Nggak tahu ini ceritanya agak ini atau enggak. Salah satu gue nggak tahu disebutnya sahabat atau tabi atau gitu-gitu. Iya. Tapi sempet dimarahin kan, gara-gara perutnya itu Oh, lebar. Itu Iya di kan? Umar bin Khattab apa? Iya, kalau nggak salah baru Umar bin menotop deh. Khattab Kalau nggak salah baru menotop itu marahin salah satu orang yang lewat. Itu gara-gara kenapa perut kamu ini maju? Karena perut maju ini tanda kemalasan, tanda bener-bener lo itu nggak bisa ngejaga makan, lo nggak konsisten, lo nggak jaga makan, lo sakit nggak bisa sholat. Iya. Mikirin kayak gitu kan. Ada semakin bukan ada lagi, semakin kesini tuh gue lagi ngerelatin semua hal dengan tujuan akhir lah. Contoh, kenapa gue di gym suka banget leg day? Kenapa tuh bang? Biar kaki gue kuat untuk jalan ke masjid kalau misalnya suatu hari gue tinggal di rumah yang jarak masjidnya itu Agak jauh. 2 kilo, 3 kilo, ya Allah alam besok. Ya kan? Nggak tahu. Dan gue harus kuat untuk jalan ke situ setiap subuh. Iya. Dan gak ada motor. Dan gak ada motor. Dan gak ada mobil. Stop. Oke. Oke. Itu relate-relatein lah. Yang sunnah Rasul katanya perutnya six pack. Ya, dengan gue punya six pack, mungkin ambisinya dulu kayak biar badan gue keren. Bahkan kalau misalnya ambisi-ambisi nakal, ya mungkin I can get dilirik. more attention Ya, lah. biar dilirik. Biar dilirik lah. Tapi semakin kesini ambisi kerennya tuh panutan gue bener-bener apa ya? Rasulullah SAW itu punya satu fisik yang dimana gue punya kesamaan nih sama dia. Iya. Itu bangganya udah bangga banget. Tapi gue gak ada korelasinya sama orang kurus sih. Hah? Kan itu tadi orang gendut kan. Iya. Umar bin Khattab gak suka sama orang gendut karena malas. Kalau misalnya orang kurus, kok gak ada ya kenapa? Kalau lu mah cacingan aja sebenarnya. Iya kan, enggak maksudnya gini nih. Maksudnya gini. Sebenarnya maksudnya gini. ada, Enggak, sebenarnya. maksudnya gini kan. Kalau misalkan kurus, ya lu gimana mau jalan 2 kilo, 1 kilo ya udah capek kurus gitu. Ya nggak ada, soalnya kalau kurus bukan capeknya. Terus apa? Kalau gendut ya dia keberatan. Nah. Kalau kurus konotasinya biasanya pas zaman Rasul itu apa? Kagak punya duit, fakir miskin. Nah akhirnya dia nggak makan, kurus. Itu konotasinya. Oh, Sering berdoa berarti bagus. Jujur gue baru dengar. Gua baru dengar. Jujur gue baru dengar. Ada. Ada. Jadi Abu Bakar As-Siddiq kurus. ya kalau misalnya kita keluarkan dari segi agama ya, dari segi agama, segi kurus nih ya, kurus itu yang berarti cungkring, ya kan? Ya. Segi kurus sama gendut yang obesitas itu tuh dua-duanya sama, which is direlatekan ke satu hal aja, satu klaim aja, nggak sehat. Iya berlebihan. Iya, berlebihan dan Iya. kekurangan. Oke. Masukin lagi nih ke agama nih, dari segi makan, ya kan? Sunnah Rasul apa? Apa tuh? Makanlah sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. kenyang. Lu isi badan lu, jangan tunggu kurus dulu baru diisi. Dan jangan tunggu gendut dulu baru berhenti. Gitu loh. Tiap hari mukbang, terus gua nggak mention siapa ya. Iya. Karena bukan gua. Ya. Iya. Aduh, agak
makin kesini makin melenceng. Gak apa-apa, intermezzo. Teman lu banyak gak yang sekarang hijrah? Lu ngomong siapa? Gua. sama lu, iya. Nggak sebanyak itu tapi ada. Kalau lu? Ada. Nggak banyak juga dari lingkungan gue juga. Itu dari segi dunia yang kita klaim sekarang dunianya kompleks. Ya kan? Kalau gue jujur, mungkin hampir sama kayak Mas Raska tadi. Kalau misalnya kita klaim dengan kata hijrah, jujur, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Bahkan yang belajar itu minim banget. Saking kompleksnya kata perjalanan hijrah itu, saking bener-bener apa ya, susahnya lah untuk Dalam. bener-bener iya deep banget lah. Jadi kalau misalnya ada orang yang bener-bener berubah drastis dari sini ke situ, apa ya, I got so much respect for you lah, gitu loh. Aduh, ini kalau ada ini nih, ada piala nih gue kasih nih ke Mas Eras. Lo kalau misalnya dari segi kata belajar nih, dari segi kata ilmu belajar agama, prefer mana? Ini hampir sama lagi kayak pertanyaan kemarin ya. Apa tuh? Prefer mana? Individual atau sosial? Gue nggak paham pertanyaannya nih. Maksudnya apa? Belajar ilmu agama, ya kan? Misalnya nih kayak kata tadi yang kiroah, ya kan? Lo mau belajar satu kiroah, lo datang ke sana dalam hal individual aja, kayak lo pengen belajar sendiri biar gue bisa nampung ilmunya sendiri, atau lo pengen langsung belajar sama 10 orang ilmu kita setara. Oke. Kalau itu mungkin caranya ya, jadi Iya. kayak metode belajarnya. Sebenarnya gue lebih sukanya sosial, bareng-bareng. Cuma gue ngeliat lebih efektif kalau gue individual, karena kalau satu contoh itu ya kiroah itu kan harus setoran, dan setorannya full satu Quran gitu dihatamkan. Ya bukannya gimana, tapi ya kalau ada lebih dari 5 orang ya ganti-gantian, dan itu makan waktu banget. Satu orang itu makan waktu, karena guru kami itu sangat mendetail dan emang standarnya tinggi banget untuk bacaan Quran. Jadi satu orang aja lama dikoreksinya. Satu juz tuh mungkin bisa 3 jam, 4 jam. Karena standar tinggi banget. Dan kami yang bisa dibilang kami yang salah karena milih beliau jadi guru, karena seharusnya jangan beliau jadi guru dulu. Ada step-stepnya gitu kan. Harusnya belajar ilmu ini guru yang bukan biasa ya, tapi ya yang Dasarnya kelas dulu lah, kelas ya, bawah dasarnya dulu, biar dasar dulu, ntar intermediate, baru yang advance. Kita mikir, wah Cari beliau jalur cepat. lagi buka kelas nih, kita daftar, diterima alhamdulillah. Ya terima sendiri akhirnya. Dan ya kayak tadi kan harus istiqomah, apalagi kita udah buka jalan ini, dan ini nikmat yang sangat besar, dan banyak orang tuh ngantri ke sini kan, jadi ya harus dimanfaatkan. Jadi sebenarnya itu kalau di hal yang kayak tapi kalau di ilmu lain ya gue lebih prefer sosial sih, karena gue bisa minta catatan, karena banyak sudut pandang atau hal yang mungkin gue kelewat, ya kan? Karena nggak sedikit para guru itu ngomongnya cepet, atau mungkin referensi yang disebutkan banyak, tapi gue ya kecepatan gue nggak kejar sama beliau. Akhirnya gue minta catatan, gue nanya, dan akhirnya bisa diskusi kayak menurut lu gimana sih tentang yang disampaikan guru tadi. Akhirnya ngubah perspektif, karena dia akan mengaitkan dengan pengalaman hidup dia, dan gue akan pengalaman hidup gue, dan kan nggak sama gitu kan. Kecuali ditakdirkan ketemunya barengan gitu, sama hidup, tapi kan kecil probabilitasnya kan. Akhirnya ngebuka perspektif lagi gitu. Jadi ya gue lebih prefer sebenarnya sosial, karena ada Sudut pandang berbeda lah. ada kelebihan di situnya dibanding individual. Dan individual menurut gue sedikit tambahan aja, agak cenderung bisa melahirkan fanatisme gitu, karena ya lu berguru ke dia sendiri, atau mungkin lu nggak berguru ke orang lain. Jadi ya lu mikir versi beliau lah yang benar gitu loh, yang mana itu nggak bijak gitu kan. Agama ini bukan ilmu eksak yang gue tahu gitu, yang gue paham ini ilmu sosial besar, dan ya kita tahu lah banyak perbedaan yang besar gitu kan. Jadi ya biar bisa lebih bijak ya kita bersosial, karena lagi-lagi datangnya nggak dari hal yang sama kan mereka. Jadi mereka pertanyaan juga beda. Kayak suatu pertanyaan kayak, maaf Pak Ustadz, tapi kata guru saya yang ini begini. Nah itu kan dia menemukan perbedaan kan. Mungkin hal itu gue nggak tahu gitu, dan akhirnya gue menemukan, oh ternyata ada ya pandangan ini, dan yang dia ketahui tapi gue nggak tahu. Akhirnya gue bisa naik ke dia, siapa sih gurunya, siapa sih, gue belajar, oh ternyata emang beliau
memilih pendapat yang berbeda gitu. Dan gue baru tahu bahkan perbedaan itu ada gitu. Jadi ya itu sih ngubah perspektif aja menurut gue. Dan itu kemungkinan kecil nggak bisa dapetin kalau lu sendiri, kecuali gurunya memang apa ya menjelaskan secara mendetail ya, itu beda soal lagi. Dan hal kayak gitu akan kembali lagi ke kepercayaan masing-masing. Betul. La yashrabana ahadukum qa'iman. Ya kan? Itu kayak hadis yang paling pertama nggak sih yang kita pelajarin tuh? Ya, Nggak hadis yang awal. dari Arab ke Arab. Iya, Iya kan? Yang larangan untuk larangan untuk minum berdiri, ya kan? Tapi gue ada sudut pandang lagi yang gue dapet. Ternyata itu bukan la yashrabana, bukan kayak dilarang. Tapi ada sudut pandang yang mengatakan bahwasanya alangkah lebih baik kamu minum sama makannya berdiri karena pencernaan lancar gitu-gitu. Iya. Tapi ketika kamu berdiri ya it's okay juga gitu loh. Iya. Ke masjid saat hujan, paksakan diri untuk ke masjid saat hujan karena air hujan itu bukan masuk ke najis. Iya. Tapi ternyata ada hadis juga yang mengatakan bahwasanya ada sudut pandang juga yang menginterpretasikan bahwasanya hujan itu kayak tanda bahwasanya adalah kamu saya berikan rukhsah. Ada taksis buat kamu bahwasanya dah lu sholat di rumah lah, gitu loh. Tergantung lu percayanya apa kan. Iya. Itu contoh lagi kekayaan ilmu agama itu seluas itu. Jadi kalian yang ingin belajar ilmu agama, mulailah belajar dari PKP. Betul. Aduh, agak benar-benar ini ya, makin kesini udah makin lapar. Makin lapar. Lapar ilmu maksudnya. Lapar ilmu, itu Ilmu dia. maksudnya. Masuk lagi. Iya dong. Masa lapar makanan? Enggak dong. Lapar ilmu karena apa? Nah, gitu. Kita mengejar pahala, Bos. Iya, betul. Pasti lapar lah. Itu dia. Terakhir. Oke. Kalau misalnya ada rasa yang tumbuh dari diri sendiri, bahwasanya gue itu lebih baik dari kalian semua, gitu loh. Itu mungkin kalau misalnya dari segi dunia social life gitu, menurut gue itu ego. Iya. Ego kan. Yang lo tau yang pidatonya Zlatan Ibrahimovic tuh, yang dia bilang katanya people call it arrogant, well I call it confidence. Iya. Iya kan? Tahu. Dan itu kalau misalnya kita pakai satu sudut pandang orang dengan ego tinggi aja, menurut gue itu bukan nggak salah lagi, itu bener banget, ya kan? Lo percaya sama diri lo sendiri walaupun penerapan dari segi kalam keluarnya tuh gimana, ya kan? Contoh kita udah kaya akan ilmu agama, Faras udah ahli di bidang nahwu shorof, gue udah ini bisa mustalah hadis, qiraah, lo misalnya di fikih gitu-gitu kan. Ada satu waktu di mana lo terjun di satu ruangan, lo akan ngeklaim kayak gini, gue lebih pintar dari satu sisi dari lo semua. Cara kita melindungi diri kita dari hal seperti itu kira-kira bagaimana? Aduh. Dalam banget kayak pertanyaan terakhir gue ya. Iya. Jujur gue malah meninggi gue jujur. Malah egonya nambah. Malah ego gue malah nambah gue. Kayak wah. Ada kok. Wah, Iya. buat ngasih taunya atau biar Buat merendahkan ego itu, karena kita sekarang kalau misalnya nggak dari segi social life gitu, udahlah itu bukan hal yang diwajarkan lah. Lo nggak bisa meninggikan diri lo seperti itu, gitu kan? Masa lu gara-gara ada orang yang gini deh, kita berempat nih, ya kan? Gue punya satu sisi di hati gue bilang ke diri gue sendiri, ya gue lebih pinter dari sisi fitness daripada lo semua, Iya. ya kan? Mungkin itu fakta, tapi nggak harus gue rasakan. Mungkin ada satu unsur di mana mungkin Faras lebih ngerti tentang keolahragaan ini, ya kan gue nggak tahu, ya kan? Lu bisa di sini, lu bisa di sini, bisa di sini. Ya, lo alam bisa lagi, ya kan? Tapi itu bukan
hal yang wajar di mana gue bisa ngeklaim diri gue, gitu kan? Berarti kita satu posisi nih, itu nggak boleh, Iya. ya kan? Cara kita meredamkan hal tersebut deh. Kalau gue ya, gue ngerasa gue harus jadi gelas yang kosong. Jadi ya udah, Puitis. kalau misalkan ada orang yang membahas sesuatu gitu, walaupun gue ngerasa diri gue expert di bidang itu, ya tampung aja. Gitu. Kalau misalkan emang misalkan salah nih, ya udah diomongin. Oh ini yang benernya ini. Jadi nggak bakal self claim, tapi biarin orang aja yang ngeklaim bahwasannya, oh ternyata kalau si ini itu expertise-nya di bidang ini gitu. Dibandingkan kita harus kayak ngomong-ngomongin gebor-geborin. Ya lebih terbuka aja sih sebenarnya, lebih terbuka biar ya mau gimana pun kita jangan sampai jadi gelas yang penuh terus gitu. Ya harus ya kan kayak tadi lu bilang kan, harus belajar gitu. Walaupun sedikit tapi belajar dan konsisten. Itu sebenarnya. Kalau bahasa Gen Z-nya pura-pura bodoh. Iya. Ya. Bahasa Gen Z pura-pura bodoh. Bodoh. Tapi jangan jadi bodoh beneran. Iya. Itu Itu pura-pura aja. Itu nggak pura-pura apa-apa. aja gitu. Sakit itu. apa? Kayak nonton cerita-cerita denger-denger yang kayak gue masuk ke sini, gue masuk ke satu institusi itu untuk melihat aja seberapa bodoh mereka sebenarnya, gitu loh. Tapi gue tahu deep down here by myself, I'm better than all of you, gitu loh. Oke. Kalau lu ada? Berat. Ada sih, tapi bukan apa ya. Gue mengingat hal ini di keseharian gue gitu. Tapi lebih ke cara dulu ya kan, kayak caranya gimana gitu, one on one ya. Gue melihat caranya untuk mengingat. Apa yang diingat sih? Ya ingat kisah-kisah para pendahulu kita aja gitu, ulama kita. Karena kan konteks agama ya, kalau ya gue bisa bicarakan. Mereka yang lebih paham, dan mereka ini bukan hal baru gitu. Ini juga terjadi di masa-masa silam gitu. Ya contohnya aja, itu mungkin mulai dari perkataan Rasul bahwasannya kesombongan itu kan batarul haq wal ghamtun nas gitu kan. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia itu di penggalan kedua itu aja itu udah menjawab seharusnya, asal ingat dengan hadis itu ya, karena kita tahu sendiri tidak mungkin masuk surga kecuali ada kesombongan, karena ada kesombongan walaupun setitik doang gitu kan, itu udah jadi warning besar gitu bagi kita gitu. Tapi ya kita bisa lupa itu, tapi ya mungkin kita bisa lihat lagi dari sisi lain. Ingat gimana Umar itu khawatir banget beliau itu masuk neraka pada saat di hari akhir nanti. Setahu gue itu kalau nggak salah di akhir hayat beliau, setelah beliau dilukai sama seorang gitu kan, beliau cuma takut beliau itu masuk neraka karena pernah melukai atau pernah melecehkan Rasulullah SAW lah gitu. Beliau kata-katanya bilang kan, seandainya ada satu orang di akhirat yang tidak masuk surga, aku khawatir diri itu aku gitu kan. Padahal di situ ada Fir'aun, di situ ada Qorun, di situ ada Abu Lahab, ada banyak yang lebih parah dari beliau. Sebegitu rendah dirinya dan sadar dirinya beliau nggak merendah diri siapa? Rendah hati. Rendah hati, beliau menaklukkan Baitul Maqdis gitu kan. Tapi gue yakin, kita yakin semua, beliau tuh sadar, cuma beliau nggak mau menjadikan itu mengganggu hati beliau, dan akhirnya beliau meninggikan diri, karena kita tahu sendiri mereka generasi terbaik gitu kan ya. Jadi kita bisa kayak membandingkan antara kita dan beliau, kayak mungkin mudahnya kayak Umar aja begitu, kok kita siapa kita gitu loh, dibandingkan murid-murid, bandingkan mereka yang ngikutin Umar secara hakiki, ya siapa kita gitu kan. Atau mungkin tadi yang gue kasih contoh kayak keseharian, lu sholat berjamaah di masjid, lu hafal Quran 30 juz, mungkin lagi kan, di masjid yang lu nggak familiar nih, imam baca surat yang nggak familiar di masyarakat, agak panjang, tapi lu hafal nih, lu tahu, lu baru baca semalam tuh, lu mau kerjaan. Sayangnya lu nggak di belakang beliau persis, lu mungkin agak di kanan atau mungkin di saf agak belakang. Beliau melakukan kesalahan, Lupa. dan ini lupa, mungkin salah lahan jali gitu kan, yang bisa mengubah makna. Gimana caranya kan harus dibenerin ya. Setahu gue sih Al-Fatihah yang wajib, tapi kalau yang ini kan ya nggak mungkin dibiarkan gitu aja kan. Nah gimana caranya lu tuh membenarkan tanpa tanpa kayak mengeraskan suara seakan-akan lu tuh yang paling tahu. Padahal mungkin aja di belakang beliau juga tahu. Kan kita kan di masjid yang kurang familiar kan, tapi beliau nggak sekeras suara kita
suara beliau membenarkan nggak sekeras kita membenarkan. Iya. Ya beliau kan cuma yang penting imamnya dengar si Badal nih. Iya. Kita di belakang jauh mentang-mentang hafal jadi apa suaranya keras gitu loh, pengen didengar. Atau enggak itu mungkin surat yang nggak familiar, surat yang familiar deh, yang misalkan bacaan Qul a'udzu birabbin nas gitu loh, surat An-Nas gitu kan. Kita yakin orang sebelah kita juga bisa benerin, tapi kenapa kita ikut? Ya udah, jadi kita tekan diri kita biar kita nggak jadi nggak jadi tidak jadi orang pertama di setiap hal, apalagi termasuk ilmu agama. Jadi ya biarkan beri kesempatan pada orang lain. Dengan kita terbiasa seperti itu ya kita mikir ya, tapi jangan sampai juga akhirnya ngandelin orang terus ya. Tapi maksudnya kita terlatih hati kita kayak oh enggak lah, dia lebih bisa gitu. Percayalah sama samping gue. Iya gitu aja. Surat Al-Luqman ayat 18, wala tus'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya kan? Itu artinya ada di sini. Iya. Editing. Itu yang hadis melarang kita untuk sombong. Hadis lagi dalam Al-Quran melarang kita untuk sombong. Ngomongin masalah tadi Umar bin Khattab, gue ada sedikit intermezzo yang terakhir nih. Lo tau gak sih meme yang mungkin bertebaran di luar sana kalau misalnya perempuan menemukan time machine, itu biasanya mau ketemu sama Marilyn Monroe. Oh iya, gue tahu. Ketemunya sama gue mau ngelihat dinosaurus. Tapi kalau misalnya laki-laki, gue bawa AK-47, bawa semuanya Datang ke zaman Rasul. ini 40 cal, semuanya gue bawa. Wahai Rasulullah, kami akan membantumu. Wah, Iya, naik kuda gitu sama iya, kuda. wah sih itu. Tunggu kami ya Rasul. Wah itu, menurut gue itu meme yang itu bagus banget. Itu bagus banget. Hari ini gue nggak gue doang, kayaknya kita semua. Sebenarnya dari orang belakang kamera juga kayak belajar banyak banget. Kita kembali menjadi kalau misalnya kita baru pulang dari rumah atau balik ke pondok tuh. Kembali menjadi apa namanya? Fitrah. Apa sih? Bukan menjadi fitrah. Oh iya, makanya apaan? Gue lupa kayak lu tahu kan? Tahu gua. Ada kata-kata. Iya, Nah, ini ya bahasanya. kayak kembali menjadi orang baru lahir ya. Itu mah Idul Fitri ya? Iya, makanya Idul Fitri. Fitri. Ada. Iya, gue juga kayaknya tahu, tapi lupa. Ya udah lupain. Ya, Kita itulah kembali pokoknya. lagi menjadi kelas kosong. Kita kembali lagi menjadi orang yang benar-benar harus tawadu bahwasanya di dunia ini tuh masih banyak hal yang kita tidak ketahui. Lo bukan Sheldon Cooper. Atau Sheldon Cooper? Sheldon Cooper itu karakter di salah satu sitkom Amerika. Dia itu orang yang klaim bahwasanya gue tahu semuanya. Ya kan? Karena dia punya photographic memory, dia punya keahlian di bidang theoretical physics. Terus dia bilang, lu nanya gue tentang mesin, nanya gue tentang teologi, nanya gue tentang Christianity pun gue tahu. Padahal gue cuma terjun di satu dunia fisika doang. Tapi tahu beneran. Tahu. Di filmnya sih, gitu. Di filmnya sih tahu. Iya. Di filmnya sih tahu. Ya. Jadi kita hari ini udah menjadi gelas yang kosong dan gue yakin banget kita belajar hal yang baru dari podcast ini. Dan gue juga berharap semoga teman-teman yang nonton episode kali ini masih kepo akan betapa banyaknya ilmu yang bisa kita pelajari lagi sampai akhir Ramadan ini. Thank you banget Mas Eraska untuk sharing-sharingnya. Thank you. Iya, thank you Win dong, temen lu sendiri loh. Sama-sama. Belum pengen gue gini ya. Harus di monitoring dulu Kagak ya, belum aja. Ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. PKP masih berlanjut sampai beberapa hari ke depan. Kita juga aktif di Instagram, ada di TikTok. Jadi yang nontonnya klip-klipnya doang, gak nonton full videonya, rugi. Oke? Betul. Rugi. Lu jadi gelas kosong nih, ya kan? Lu nonton klipnya doang, yang lu dapetin 1 tetes. Iya. Kalau misalnya yang lu nonton full episode-nya dapetnya 1 liter. Betul. Gitu, mikirnya pakai ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau lu datang langsung ke studio, dapatnya 1 drum. Itu dia. Kalau bahasa kasarnya, udah lu nonton aja biar kita bisa monetize. Iya, betul. Salah, Sesimpel itu. dapetnya berapa kalau nonton? 1 drum.
Gue kira dia ngomongin tadi 1 gram. Kalau ngomong 1 gram lebih berat 1 liter nggak sih? Iya. Apa tadi mau apa? Ya enggak, itu mah jujur kalau ngetes itu mah. Iya. Kita belum dapat Easy. Iya. Easy. Ya, thank you so much and ya boleh banget komen di bawah nanti mau belajar apa lagi. Oke, Mas Raska, terima kasih sekali lagi udah datang di PKP and see you on the next video. Thank you.